Pagi-pagi mampir Semper Barat ngelihat kegiatan bank sampah. Pengen tahu aja sejauh mana nih program sampah peduli ini jadi nilai positif buat warga dan terutama penggunaan plastik yang polusinya luar biasa, mengurangi polusi plastik. Wah, ada buah beli, ditunggu ya sampai berikutnya. Ini dia nih hasil dari bank sampah di RW 4 Semper Barat. Kebetulan saya masih sama Ibu Nur. Jadi Bu, ini kalau yang maksudnya gini, kalau yang kardus ini Ibu kerjasama dengan warung-warung? Ya, warung-warung kecil. Warung-warung kecil. Warung-warung kecil yang ada di RW 04 ya, karena kita juga kadang-kadang ada suka bank keliling itu berkeliaran ya di wilayah kita. Jadi untuk yang warung-warung kecil kita pinjamkan secara cuma-cuma itu 500.000 dengan 3 bulan bayar tanpa bunga. Oh gitu. Jadi menghindari riba di warung-warung, Ya. dari hasil bank sampah ini Ibu kasih pinjaman ke warung-warung kecil tanpa bunga. Maksimal 500.000 buat modal. Ada juga kayak di sini pengurus atau penasehat RW memberikan dana untuk dia tertarik untuk menambah dana untuk meminjam warung-warung kecil seperti tukang es jus gitu, tukang es, warung-warung kecil lah, gorengan. Iya, iya. Jadi memang programnya itu program dari kita untuk kita ya Bu. Ya, Kayak di kami ada program namanya belanja di warung tetangga. Nah itu mungkin sama kali ya. Jadi warung-warung sekitar sama masyarakat sekitar ya manfaatkan warung yang ada di situ, belanja di situ, dan permodalannya disupport sama bank sampah paling tidak maksimal 500.000 untuk menghindari bank keliling dan riba itu ya Bu. Luar biasa ini. Apa namanya? Bank sampah Kenanga RW 04. Bank sampah Kenanga RW 04 Semper Barat. Semper Barat. Ya Ibu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Bu Nur. Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ini program bank sampah ya Bu? Iya, bank sampah. Ceritain dong Bu, awalnya Bu. Awalnya itu kita berdiri sih sebetulnya sudah lama. Cuman karena sempat vakum ya, karena keadaan pengurusan yang pertamanya itu sakit, jadi sempat vakum 2 tahun. Dan sekarang ini dipegang saya baru sekitar 6 bulan. Alhamdulillah sih nasabahnya sudah 150 lebih untuk sampai hari ini. Nasabah itu disebutnya nasabah karena bank sampah ya, di bank itu ada nasabah ya. Iya. Itu tiap hari ya store sampah atau gimana? Apa kita ngambil? Saya pakai jadwal. Kalau yang dekat-dekat RT yang dekat itu dia mengantar ke bank sampah. Dan bulan puasa juga kita tetap buka karena kita nggak keliling ke RT. Jadi masyarakat sendiri yang mengantarkan sampah-sampah yang sudah dia pilah. Tujuannya apa awalnya tuh Bu kok ke ini mau nampung-nampung kayak gini? Tujuannya memang kan dulu saya ini kader STBM yaitu kader yang mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi. Oh gitu. Jadi merubah pola perilaku masyarakat untuk lebih baik lagi. Yang udah baik lebih baik lagi, yang kurang baik disarankan lebih baik gitu. Jadi menggugah masyarakat untuk berbuat baik lah. Gitu. Nah karena sampah juga kan termasuk polusi yang ya luar biasa kan, apalagi plastik ini yang susah didaur ulang. Nah ini kalau sampah dikumpulin gini, ini diproses atau dijual lagi gitu? Nah, kita ada pemilahan, kebetulan ada tenaga pemilahnya itu ada 3 orang bagian pemilahan. Dan plastiknya juga kita pakai sedekah sampah ke masjid. Sedekah sampah ke masjid? Iya. Ya seperti bekas ini yang pinggir-pinggir label-label Aqua, terus Masako, itu kan memang sampah yang membuat
berapa tahun itu tidak akan punah sampah plastik itu. Plastik ya betul. Abadi dia. Iya. Abadi. Oh ya, terus gini Bu, ini kan Ibu udah nasabahnya sampai 150 warga ya, 150 orang. Itu dengan kesadaran sendiri atau memang dipaksa untuk ikut jadi keanggotaannya itu, ke nasabahnya itu? Ya, awalnya sih memang saya bersosialisasi dulu, pendekatan, karena kan nggak semudah itu kita mengajak masyarakat. Nah, kebetulan di sini ada Desa Wisma, ada PKK RW, ada kader Jumantik, ada kader Posyandu. Mereka itu saya libatkan untuk menjadi nasabah bank sampah. Jadi ajakan ya. Iya, ajakan. Jadi pertamanya diajak dulu, setelah itu mungkin baru ada kesadaran. Muncullah 150 nasabah itu gitu. Oke. Terus manfaat jadi store-nya dihitung dengan adanya buku tabungan begini. Ini buku tabungan ini. Jadi setiap warga yang sudah menjadi nasabah saya kasih tabungan seperti ini. Buku tabungan. Nah, biasanya kan orang menabung itu dengan duit ya. Ya. Tapi di saya ini menabung dengan sampah. Nominal sekecil apapun akan tertera di sini. Dan pengambilannya pun nanti kita mau puasa 1 minggu. Namanya paket lebaran. Nah, tapi dengan nominal sampah. Berarti kan ada harga nominalnya kan, misalkan dia ngasih sampah ditimbang kan, diukur atau ditimbang kan? Ditimbang. Iya, ditimbang. Itu timbang kalau dikonversikan dengan uang berapa per kilonya, Bu? Per kilonya tergantung jenis-jenisnya, Pak. Tuh di situ. Oh, gitu. Jenis-jenis botol-botol beli, kardus. Ya. Ada botol macam-macam. Macam-macam sampah yang sudah mereka pilah. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah banyak masyarakat RW 4 itu mengerti pemilahan sampah. Gitu. Ya, jadi sampah yang basah, sampah yang organik dan organik. Mungkin yang kalau yang organik kan dibuat pupuk ya. Kalau yang anorganik kayak botol-botol gini. Jadi kalau botolnya beling itu beda dengan botol plastik, PDE dan yang itunya gitu. Beda-beda. Ada jenis-jenisnya. Jadi harganya pun beda. Beda. Timbangannya pun beda-beda. Oke. Manfaatnya itu. Jadi mereka yang store, ibu yang ngambil ke tempat dengan petugas 3 orang itu ya. Kecuali bulan puasa kita tidak menjemput karena kan orang berpuasa. Ya. Tapi kalau dia memang mau menabung, kita tetap buka sampai H-3 mau lebaran. Nah, berarti masih ada kurang kesadarannya. Justru kita yang ngejemput mereka, bukan mereka sadar mengirim kemari, bukan kan? Nah, itu yang perlu diingatkan lagi bahwa sampah itu sebetulnya bukan petugas sini aja bertanggung jawab, tapi masyarakat. Masyarakat punya kesadaran buang sampah pada tempatnya atau menyetorkan langsung ke bank sampah gitu. Jadi jangan nunggu dijemput gitu ya Bu ya. Harapannya begitu. Terus ini hasilnya ini nanti dikasih ke nasabah setiap paket lebaran gitu. Berarti setahun sekali ya. Setahun sekali. Hitungannya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau misalkan beda nih Bu, kan setiap nasabah kan saldonya ada yang beda-beda tuh, ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu gimana Bu kalau paket lebaran itu? Ya, kalau kemarin itu kebetulan kita udah pembagian ya pas lebaran kemarin itu nasabah yang paling rajin dan terbesar nilai nominal duitnya itu kita kasih penghargaan semacam kemarin buket kembang atau duit. Jadi kita bikin ini kembang. Tapi nominal uang itu, buket uang. Ya, jadi selain dia dapat paket, kalau yang rajin, yang besar itunya saldonya paketnya sama semua, cuma dilebihkan bonusnya buklet uang gitu ya. Dan tambahan souvenir dari hasil keuntungan kita sisihkan buat lebaran. Oh gitu. Nah, ini saya tertarik, ini sedekah ke masjid. Ini sedekah ke masjid itu bagaimana Bu? Ini sampahnya kasih ke masjid atau uangnya kasih masjid? Gitu? Sampah itu jadi dikumpulkan. Sampah bekas label-label itu dikumpulkan di masjid untuk ditimbang. Nah, nominalnya itu nanti pengurus masjid yang akan mengelolanya dari Dinas Lingkungan Hidup. Oh, jadi
setorannya ke masjid berbentuk plastik, bukan berbentuk uang Ya, bukan, tapi bukan. plastik juga sama ya. Tapi tahu harga nominalnya, misalnya saya kemarin 200 kilo ini residu, namanya itu residu. Oh, residu. 200 kali misalnya 1.000 perak, yaitu nominal yang kita sedekahkan. Itu ya. Jadi nasabahnya juga nggak komplain tuh, kan saya store kemarin kenapa disedekahin ke masjid, enggak ya? Enggak, memang saya harus sosialisasi juga. Oh begitu. Pentingnya juga kita bersedekah bukan karena nominal duit, tapi bisa juga bersedekah sampah yang memang tidak ada nilainya. Oh gitu. Jadi pentingnya informasi supaya nasabah juga tahu bahwa dia juga bersedekah ke masjid secara nggak langsung melalui bank sampah ini. Ibadahnya lu dapat juga kan, pahalanya kan. Iya. Nah itu dia peran serta masyarakat tuh penting, dibutuhkan kesadarannya untuk membuang sampah itu. Dan kedepannya ini ibu berharap gimana Bu? Kedepannya mau lebih maju lagi, kebetulan kita juga ada pendamping Pak. Oh ya, pendamping Pendamping itu dari PINRA, jadi Wahana Visi Indonesia. Kita didukung sama dia, program dia, setiap kegiatan yang kita itu juga didukung sama dia. Ibu nggak ada punya rencana pengen punya mesin pencacah plastik gitu? Iya. Kan biasanya kan bank sampah itu, ini kan bukan hal yang baru ya, sebetulnya bank sampah ini mana-mana udah mulai ada kan. Iya. Nah, di beberapa tempat malah sudah punya mesin pencacah sendiri dia gitu. Ibu berharap nggak seperti itu Bu? Berharap, ya berharap sekali sih sebetulnya. Tapi karena untuk saat ini kita pengen juga nasabah lebih banyak, jadi untuk kedepannya ya mesin caca memang sangat penting sekali. Penting sekali. Terus sama pelatihan keterampilan dari plastik Bu, karena beberapa tempat yang saya datangin juga mereka selain menerima bank sampah dijual lagi dengan pengepul, dia buat keterampilan dari plastik itu. Misalnya pot atau lampion itu kan juga ada nilai jualnya juga, malah lebih mahal nantinya kan. Iya. Nah itu sih cuma saran. Iya. Bu, harapannya ke para terutama warga, keduanya mungkin ya stakeholder yang sekarang ini mungkin yang ibu bilang ada pendamping, selain pendamping itu ibu berharap seperti apa? Saya berharap untuk kedepannya bank sampah ini lebih maju, dan masyarakat, khususnya masyarakat RW 04 itu mengerti bahwa sampah itu sebenarnya membawa berkah dan membawa berkah, dan bisa mengurangi volume sampah-sampah yang ada di wilayah RW 04. Gitu ya. Bisa ngasih ini nggak Bu, motivasi ke secara umum warga, ini kan tadi RW 4 ya, jadi motivasi ya, saran ke secara umum ke warga yang lain. Ini kan sampah ini luar biasa, polusinya udah mulai meninggi karena populasi manusianya juga udah mulai banyak di Jakarta terutama ya. Jadi harapannya gimana nih selain itu? Harapannya sih sesuai Pergub 77 ya, se-DKI Jakarta kan selama ini pembuangan sampah di Bantar Gebang itu melebihi gunung ya. Yeah. Saya pengen masyarakat itu mengurangi volume sampah yang ada di Bantar Gebang, dan seluruh warga DKI Jakarta paham betul ya, paham arti pentingnya sampah bila kita masing-masing wilayah itu bersih ya kan, tertata, hijau, dan volume sampahnya berkurang lah untuk ke Bantar Gebang. Gitu ya. Ya begitu, mungkin yang penonton nanti ini adalah sebagai inspirasi juga bahwa sampah itu adalah pokok permasalahan kehidupan. Jadi berharap sekali kesadaran masyarakatnya untuk ya jangan membuang sampah sembarangan, lalu memilah sampah antara yang organik dan anorganik. Yang anorganik itu bisa dimanfaatkan yang lain, terutama kalau di daerahnya belum ada bank sampah, mungkin perlu diadain bank sampah. Dan juga ada nilai plusnya itu kalau daur ulang itu, selain dijual secara ini dengan pengepul secara utuh barang bekasnya itu, tapi bisa buat keterampilan. Dan harapannya buat mereka yang memiliki kebijakan, tolong dibantu nih
bank-bank sampah ini nggak sekadar menampung, nggak sekadar menjual, tetapi diberikan seperti pelatihan keterampilan untuk mengolah sampah ini menjadi barang-barang yang bermanfaat, misalkan ya lampion atau sebagainya, atau dicacah dijadikan residu yang lain. Itu saja mungkin kawan-kawan, dan jangan buang sampah sembarangan. Cintailah dunia ini. Jangan melupakan semua yang udah kita lakukan, berpikir positif, paling cinta tanah air. Hargai tanahnya, muliakan airnya. Salam. Terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama.